Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzam. Saya dari kelas 2D mata kuliah Filsafat Ilmu, yang mana akan menjelaskan sedikit ringkasan dari kelompok 9, yaitu yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Allah lah kita masih bisa diberi kesempatan sehingga kita masih sampai sekarang ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja. Filsafat pendidikan Islam adalah merupakan gabungan dua istilah, yang berarti filsafat ini memiliki pendidikan Islam. Dengan secara umumnya, filsafat mempunyai arti yaitu berpikir, dan dapat juga dikatakan suatu proses atau perenungan yang mendalam atau mendasar. Biasanya yang ditimbangkan adalah kosmologi, teologi logika, epistemologi, aksiometri, etnologi, dan estetika. Pendidikan didasarkan pada teori yang dibahas dalam Islam dan pembelajaran yang sesuai dengan ajaran dari sumber utama. Itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, atau hasil dari mengenai penafsiran wahyu itu sendiri. Ada beberapa dasar yang perlu diperhatikan. Dalam masyarakat untuk membentuk suatu ketentraman di dalam masyarakat, seperti persaudaraan. Dalam hal ini kita harus memperhatikan ikatan kita persaudaraan yang ada di dalam masyarakat, seperti misalnya masyarakat ini dibina dalam tali persaudaraan yang diikat oleh kesatuan keyakinan untuk menyatukan persamaan dan tidak ada perbedaan antara suku dan ras. Jadi kalau misalnya di kampung, di komplek tuh, kita harus memiliki rasa persaudaraan antara satu sama lain. Jangan saling kita cuek dengan tetangga, itu tidak boleh. Yang kedua adalah kasih sayang. Adanya rasa kasih sayang ini yang ditimbulkan dalam masyarakat agar bisa menghargai sesama dan tidak adanya perselisihan. Hal ini berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, tak sempurna iman seseorang muslim sebelum mencintai saudaranya seperti mencintainya diri sendiri. Misalnya kalau kita tak ada rasa sayang, mungkin bisa jadi tetangga kita tidak peduli sama kita. Jadi kita harus saling sayang mensayangi. Tak sayang berarti tak kenal. Itu menurut konsep manusia. Persamaan. Yang ketiga, persamaan. Masyarakat ini Islam memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada pembedanya di antara kecuali fungsi dan peran dalam masyarakatnya masing-masing. Aku menjadi pembeda, contohnya seperti adanya pemimpin dan adanya yang dipimpin. Tapi jika di hadapan Allah semuanya akan sama, tidak ada perbedaan. Jadi kebersamaan ini sangat penting ketika kita berada di komplek, yaitu dengan cara bergotong royong. Jadi seluruh komplek itu akan turun bergotong royong untuk bekerja sama, misalnya membantu membersihkan sampah atau selokan, seperti kerjasama. Itulah dia. 4. Kebebasan. Masyarakat Islam itu memiliki hak kebebasan atau merdeka. Tidak ada budak di antara sesamanya. Hal ini memicu pada hak asasi manusia dalam agama Islam. Tidak ada pemaksaan dalam beragama, namun hal itu bukan berarti orang Islam ini bebas tidak memiliki agama. Jadi kita ini memiliki kebebasan dalam satu
misalnya di komplek. Di komplek itu tidak ada yang misalnya di sini Islam, rumah sebelah Islam, sebelahnya lagi Kristen, sebelah lagi Konghucu, tidak ada. Kita ini memiliki kebebasan untuk hak masing-masing untuk menyembah Tuhannya. Jadi tidak ada misalnya Islam, Kristen tidak ada. Boleh saja dalam komplek itu kalau mau Islam tergantung kepada diri kita sendiri lagi, dia mau Islam ataupun Kristen. Jadi tidak ada pemaksaan bahwasanya di komplek ini, misalnya contoh di komplek ini Islam semua gitu, tidak ada. Jadi kita bebas memilih kebebasannya. Yang kelima adalah keadilan sosial. Masyarakat Islam dibina dalam keadilan sosial yang bisa juga dibilang dengan keadilan yang merata. Dalam Islam sangat menekankan nilai keadilan. Allah menganjurkan bahwa setiap manusia harus bersifat adil hingga untuk dirinya sendiri. Hal ini bisa mengacu pada persatuan dan kesatuan. Persatuan masyarakat Islam dalam memposisikan dirinya sebagai saling bekerjasama dan tolong menolong. Jadi dalam kita ini harus saling adil. Mengapa? Karena tidak ada manusia diciptakan ini sama. Tidak ada beda-bedanya. Jadi kita harus adil dalam situasi apapun. Termasuk kita di komplek menemukan uang, itu kita harus adil untuk mencari siapa penemunya. Sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran dan hadis, pendidikan Islam menjadi salah satu kunci untuk pembentukan masyarakat. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus menerangkan akhlak sesama manusia seperti satu, menghajut tali persaudaraan. Kedua, kita harus saling tolong menolong sesama manusia. 3, saling menghargai serta saling menghormati. 4, menepati janji dan lain sebagainya. Dalam masyarakat, akhlak terpelihara terhadap sesama manusia, dan sebagai orang satu merajut ukhuwah atau persaudaraan. 2, ta'awun atau saling membantu. 3, suka memanfaatkan atau kesalahan orang lain. 4, menepati janji dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang salah yang datang dari saya sendiri, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.